Yo, kita di channel YouTube Descartes dengan judul Kenapa Rupiah Naik Turun. Sebelum berbicara tentang rupiah, kita ngobrol sejarah dulu ya. Uang itu kan sudah ada sejak lama, tapi zaman sebelumnya manusia melakukan barter. Misalnya barternya itu gading, bahan makanan, atau macam-macam lainnya. Uang jadi simbol kesepakatan, membuat tidak bingung barang apa yang harus dipertukarkan. Itu fungsi awalnya uang. Sebuah tulisan dari Profesor Chapuruka Kusimba menyebutkan bahwa uang pertama kali ada adalah Mesopotamia shekel 5000 tahun yang lalu. Guys, ini lama banget. Kemudian seiring berjalannya waktu, uang mengalami perkembangan. Pertama kali Indonesia menggunakan mata uangnya sendiri pada 30 Oktober 1946 dengan nama Uang Republik Indonesia. Well, ini berarti 1 tahun setelah kemerdekaan kita. Kemudian berbicara tentang valuta asing. Negara-negara di dunia juga masing-masing memiliki mata uang, tapi tidak semuanya. Dalam buku Benjamin Cohen yang berjudul Currency Power: Understanding Monetary Rivalry, ada beberapa kategori mata uang dalam sebuah piramida mata uang atau currency pyramid. Paling tinggi namanya top currency, kemudian diikuti dengan patrician currency, elite currency, plebeian currency, permitted currency, quasi currency, dan pseudo currency. Kita tidak akan bahas semuanya, tapi paling pucuk aja, pucuk atas, pucuk bawah. Top currency, mata uang yang mendominasi secara global. Sebelum Perang Dunia Pertama, pound sterling Inggris menduduki posisi ini. Setelah Perang Dunia Kedua, dolar Amerika Serikat menjadi acuan mata uang dunia. Kemudian pseudo currency yang paling bawah. Contoh paling simpel ada di Panama dengan menggunakan mata uangnya Panamanian Balboa. Di sana lebih prefer menggunakan dolar sebagai mata uang dibandingkan dengan mata uang Panama. Kita nggak akan bahas itu, tapi cuma menunjukkan ada mata uang yang saling kuat-kuatan. Makin ke bawah posisi piramida, makin lemah kekuatan mata uang itu. Jadi apa yang menyebabkan dolar bisa ada di pucuk? Kenapa dolar bisa kuat mendominasi perputaran mata uang dunia? Teman-teman harus tahu tentang perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Sebelum perjanjian ini, mata uang di seluruh dunia menggunakan standar emas. Dengan perjanjian Bretton Woods, maka negara-negara mengaitkan mata uangnya dengan dolar. Kenapa sih mereka mau mengaitkan dengan dolar? Karena pada saat itu, si dolar memegang sebagian besar emas di seluruh dunia. Nggak ada satupun mata uang yang memiliki cadangan emas sebesar itu. Pertanyaannya berlanjut nih, kenapa perlu perjanjian Bretton Woods? Kenapa tidak perlu perjanjian lainnya? Kenapa tidak usah ada perjanjian ini? Kalau mata uang tidak di-peg, maka akan bergerak sangat volatile. Tapi kalau menggunakan gold standard, nggak akan fleksibel. So, pada momen tadi, keputusan menjadikan dolar sebagai standar dianggap yang paling baik. Tapi nggak bertahan lama. Pada 1971, Amerika mengalami stagflation, kondisi gabungan antara inflasi dan resesi sehingga pengangguran naik, ekonomi ikut melambat. Pada akhirnya, perjanjian Bretton Woods dihentikan ketika Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, mendevaluasi dolar terhadap emas. Kemudian, gimana nasib rupiah? Well, sejak 14 Agustus 1997, Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas atau sering kita sebut free float exchange rate system. Akibatnya, nilai tukar rupiah ditentukan oleh pasar. So, kurs ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Hukum ekonomi berlaku, naik dan turun karena supply and demand. Dari periode 2016 sampai 2021, rupiah paling lemah menyentuh 16.000. Sebelumnya, di pertengahan 2018 pernah di 15 ribuan. Sementara sisanya bergerak sideways nih, 13-14 ribu. Kenapa bisa mengalami naik dan turun? Pertanyaan ini terus muncul, kenapa, dan kenapa? Jadi gini, karena rupiah merepresentasikan kondisi dan keadaan negara, maka akan sangat bergantung kondisi negara bersangkutan. Sebagai contoh, pada Maret 2020, pengumuman COVID-19 langsung membuat panik pelaku pasar sehingga rupiah rontok. Sementara yang terjadi pada tahun 2018 adalah dolar mengalami penguatan. Jadi kita sudah tahu ya, selain pelemahan rupiah, ada juga penguatan dolar. Apalagi yang mempengaruhi. Ada inflasi yang terkendali, jelas akan menjadi sentimen positif untuk rupiah. Kemudian, suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral, berarti kalau di kita ya Bank Indonesia, tapi jelas memperhatikan kebijakan The Fed juga. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi adalah neraca perdagangnya, gampangnya ekspor dan impor negara Indonesia. Yang keempat, utang pemerintah, membengkak atau enggak sih, terkendali atau enggak sih. Yang kelima, spekulasi. Jangan salah, George Soros dianggap sebagai spekulan kelas kakap yang ada di balik krisis 97. Well,
kita nggak pernah tahu. Kemudian ada pula yang mempengaruhi adalah resiko politik dan pertumbuhan ekonomi. Terus di angka berapa rupiah yang bagus? Di tingkat yang stabil dan nggak terlalu volatile, sebenarnya itu adalah posisi yang membantu para pengusaha untuk memprediksi dan mengatur strategi bisnisnya. Teorinya, eksportir senang dong kalau rupiah turun dan importir senang kalau rupiah naik. Tapi jika terlalu tajam, pasti jadi tanda tanya. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Well, sampai jumpa lagi di channel YouTube Descartes berikutnya. Thank you and bye-bye.